Bupati Banjarnegara ini sebenarnya memimpin atau hanya jadi penonton? Di Desa Purwasaba ada kepala desa berprestasi yang jelas bekerja untuk rakyat, tapi saat desanya diganggu manuver LSM yang muncul justru keheningan dari kursi kekuasaan. Diamnya pemerintah daerah bukan lagi netral, ini terlihat seperti pembiaran. Rakyat berhak bertanya, kenapa kepala daerah seolah takut bersikap? Apa jabatan hanya untuk seremonial, tapi hilang saat dibutuhkan? Kalau kepala desa yang bekerja saja dibiarkan sendirian menghadapi tekanan, lalu apa fungsi bupati? Kepemimpinan bukan soal duduk nyaman di balik meja, tapi berdiri tegas saat ada yang mengganggu kepentingan rakyat. Kalau tidak berani, untuk apa memimpin? Goblok! Postingan dari LSM mau dia mengatakan warga Purwasaba menginginkan saya untuk dicopot gitu. Atas dasar apa dicopot? Terus lucunya lagi, mereka itu habis melakukan audiensi dan meroyok saya tadi. Terus Kapolsek Mandiraja mengusir dengan tegas teman-teman saya yang paling 10 orang dan bilang suruh disikat. Sementara dari LSM Harimau ratusan orang tidak disuruh keluar. Jadi teman-teman saya itu disuruh keluar semua sampai ke jalan raya, diusir, mobilnya sudah dikeluarin, gerbangnya dijaga, tidak boleh masuk. Tapi LSM Harimau ratusan orang ada di lokasi, di dalam ruangan dan di luar ruangan, dan setelah selesai audiensi saya keluar dikeroyok puluhan orang, saya dipukul, kacamata saya hancur, baju saya robek-robek, atribut saya pada lepas. Ini Kapolsek Mandiraja maksudnya apa? Tolong kepada Pak Kapolres Banjarnegara, Pak Kapolda Jawa Tengah, Propam Polda Jawa Tengah, Pak Kapolri, Propam Mabes Polri, saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya, dan panitia juga sudah melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya, tetapi saya dipaksa untuk mengulang, untuk ujian, karena anggota dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Dan nanti kalau seperti ini, kita itu sudah ibaratnya itu regulasi, aturan, dan sudah dijawab, tapi mereka tetap tidak mau tahu. Jadi saya mohon kepada Camat Mandiraja, Kepala Dinas Dishub Banjarnegara, dan Bupati Banjarnegara untuk tegas dalam menjawab keinginan-keinginan mereka yang sebenarnya itu tidak mungkin untuk dilaksanakan. Justru kita akan zolim, kita akan salah kalau kita tidak melantik orang yang sudah mendapatkan nilai tinggi. Nilainya sudah tinggi, tidak dilantik, untuk kita namanya zolim. Tapi kalau menurut anggota LSM Harimau, saya zolim karena saya tidak mau mengulang ujian tersebut atau ujian penjaringan perangkat desa tersebut. Ya, silakan, zolimnya di mana? Justru saya zolim, camat zolim, bupati zolim kalau sampai tidak melantik atau segera menjawab surat untuk saya melantik perangkat desa tersebut. Terima kasih. Jutaan tokoh birokrasi mendukung Kades Poho. Terakhir terkhusus saudaraku Kades Poho yang paling mantap kinerjanya dibandingkan kades-kades di seluruh Indonesia. Jadi saat ini Kabupaten Banjarnegara buat perhatian mata rakyat di seluruh Indonesia, terkhusus untuk perhatian para penggiat media sosial. Jadi mana yang salah dan mana yang benar saya tidak akan menanggapi di situ terkait dengan audiensi kemarin akhirnya mengakibatkan kegaduhan, dan mana yang salah nanti biar aparat penegak hukum yang menjawabnya. Jadi Kades Poho itu patut untuk diacungin jempol dan dikasih nilai 1000, tidak lagi 100 tentang kinerjanya. Saya sangat bangga sekali. Kenapa kades-kades daerah saya seperti Kades Poho? Dan sekarang di daerah Banjarnegara ini untuk ajang politik, dan yang lebih bahaya lagi penumpang gelap yang akhirnya merugikan wilayah Banjarnegara sendiri. Bang, saya dari kemarin nyari komen warga Purwasaba yang mendukung Kades Poho tersebut, tapi nggak nemu-nemu. Kebanyakan yang mendukung orang luar, orang-orang jauh, terutama netizen yang taunya cuman dari medsos. Ya itu juga jadi pertanyaan saya sebenarnya ya. Oh betul ya? Itu. Apakah orang Purwasaba, ya orang desa Purwasaba itu tidak ada yang punya medsos? Baik dari PFB, dari TikTok, atau dari IG, itu saya juga nggak nemu. Nah, kalau ada orang Purwasaba yang suka main medsos, komen ya. Dan pertanyaan ini harus segera dijawab. Jangan sampai saya berargumen liar gitu. Jangan saya sampai berargumen liar yang akhir-akhirnya jadi nggak nyaman ke sana, nggak nyaman kemari. Tolong untuk orang Purwasaba dan untuk Pak Kades Poho kalau sempat. Ini saya dari kemarin ratusan komen, saya tidak menemukan orang Purwasaba, Pak. Jadi kebanyakannya orang-orang dari luar daerah Purwasaba ya, dari luar Jawa Tengah,
dari luar provinsi, dari luar Pulau Jawa gitu. Dari netizen dan saya betul. Saya tahu juga ini dari medsos sebenarnya ya. Mereka yang tahu Kades Soho dari medsos. Tolong kalau ada orang Purwasaba, sekali lagi saya mau komen. Gitu. Ya. Nanti kita ingin tahu sebenarnya kenapa sih gitu. Apakah mana mungkin sih, nggak mungkin kan kalau orang Purwasaba sendiri itu nggak punya medsos, satu orang pun itu nggak mungkin. Terima kasih untuk yang komen. Selamat menjalankan ibadah puasa. Menyampaikan pesan Gus kepada warga saya, khususnya Purwasaba. Mudah-mudahan jenengan semua terhindar dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat, dan jenengan semua saya harap mempunyai hati dan pikiran yang baik terhadap semua orang. Oke, kalau jenengan selalu berpikiran positif, berhati baik, insya Allah rezeki jenengan juga baik. Amin. Oke, nggak usah ikut-ikutan dengan apa kata orang yang tidak jelas. Sekarang masyarakat Indonesia khususnya gampang terpengaruh dengan provokasi. Jenengan tahu sendiri, orang kalau apa menjalankan sesuatu itu dengan hati nurani, dengan akal sehat, insya Allah jenengan gak bakalan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu. Tanggane tuku kulkas panas ya. Loh, kan kalungan kulkas ya? Kalungan kulkas AC. Tanggane tuku mobil utang, jangan kayak gitu ya. Utang ya biarin, kan mereka yang nyari utang. Bener gitu. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada masyarakat Purwasaba, dan kalau bisa ini semuanya yang hadir dari manapun, mulai sekarang, besok, dan selamanya itu hati nurani dan pikiran itu digunakan. Jangan gampang ikut-ikutan arus orang-orang yang tidak benar. Jenengan nanti ikut nanggung resikonya. Yakinlah kalau orang baik itu rezekinya pasti baik. Amin. Karena orang-orang yang selalu menjelekan kita di depan orang lain, suatu saat akan menjelekan kita di depan orang juga, menjelekan jenengan juga di depan orang lain. Saat tidak pas, sekarang lakukan hal-hal yang baik, sing ora apik ora usah, mikir kerja, ora usah mikir ngomong nawong lu gawe dosa. Orang lain mau ngomong apa kita jelek-jelekin, biarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Jatmiko, Ketua DPC Grip Jaya Blora, menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Huhu Alkaf selaku Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Madiraja, Kabupaten Banjarnegara, untuk satu, tetap menjalankan tugas pemimpin pemerintahan desa sebagai amanat masyarakat. Dua, kami menilai bahwa segala bentuk tekanan atau upaya penurunan jabatan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan yang tidak tepat dan berpotensi mengganggu kondusivitas masyarakat. Tiga, apabila terdapat persoalan atau dugaan pelanggaran, maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku, bukan dengan cara intimidasi. Yang keempat, kami mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas, menghormati proses hukum, dan mendukung pemerintahan desa agar tetap berjalan demi kepentingan masyarakat. Akhirul kalam, wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grip Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kades Soho lagi. Anda benar-benar sudah membuat resah di media sosial atas kinerja Anda yang selama ini terlalu jor-joran dalam membangun desa. Di saat seluruh desa tidak turun anggaran pada tahun ini, Anda masih tetap membangun desa. Bahkan mereka ingin Anda dicopot. Oke, saya setuju. Anda dicopot Pak Kades dari seorang kepala desa dan naik menjadi seorang bupati atau gubernur. Oke, yang setuju komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju banget kalau Kades Soho itu dipecat ya. Dipecat Kades Soho itu karena sangat meresahkan. Sudah sangat meresahkan Kades Soho-nya. Ya, membuat iri kades-kades lain kita ketiak ya, karena kerjanya sangat membahayakan kades-kades lain.
Jadi alangkah lebih baiknya Kades Hoho ini dipecat saja. Ya, karena membuat kita ketika Kades lain. Kades lain pembangunannya tidak seperti itu. Kades Hoho ini pembangunannya sudah sekelas camat. Ya, jadi Kades Hoho ini dipecat, diberhentikan, cocoknya sudah menjadi bupati atau jadi camat. Jadi, ya, karena pembangunannya sudah sekelas bupati dan camat, jadi tidak pantas lagi untuk jadi lurah. Ya, lebih baik dipecat saja, langsung dijadikan bupati atau camat. Ya. Kalau saya menilai ini Kades suka pamer. Nah ini nih netizen yang kayak gini nih, yang nggak tahu bagaimana seharusnya menilai. Pak Kades Hoho itu walaupun dia seorang konten kreator, dia suka nunjukin pekerjaannya, dia suka nunjukin apa namanya proyek-proyeknya. Ya apa salahnya kalau memang ternyata proyek itu bermanfaat dengan masyarakat? Apabila masyarakat bisa merasakannya, apa salahnya gitu? Pak Kades Hoho ini mungkin bisa dikatakan 11-12 dengan Pak Deddy. Nggak masalah. Seorang pejabat jadi konten kreator, justru itu lebih bagus. Di zaman sekarang apa sih yang nggak bisa terbuka? Apa sih yang harus disembunyi-sembunyikan? Selama itu kerjanya bagus, seorang pejabat, walaupun dia itu seorang konten kreator, suka pamer-pamer, ya, suka cari pencitraan, nggak masalah. Yang penting sebanding dengan hasil manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Itu poinnya. Jangan seperti pejabat-pejabat sebelumnya, udah gitu nomor 1 lagi. Bisanya cuman pencitraan, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Masyarakat tetap tidak merasakan dampak positif. Yang ada proyek yang hanya menguntungkan orang-orang besar. Gitu pendapat saya. Gimana menurut pendapat kalian, guys? Apakah sosok Kades Hoho ini hanya pencitraan atau pencitraan yang sebetulnya dibarengi dengan kerja nyata? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.